Mitch, gimana nih Mitch? Kita udah sejam jalan. Oh, kita nggak nemu tempat yang lu bilang itu ya kemarin. Sabar, kita udah di jalan yang benar kok. Tuh gimana kita di jalan yang benar dari tadi aja nggak nyampe. Kita mau kemana emang? Nah, kita kan mau ke rumahnya Semakin. Masih di tengah jalan lu baru nanya. Oh iya. Aduh, tapi ini kok udah sejam nggak nyampe ya? Lu yakin Mitch kita nggak tersesat nih? Emangnya lu udah pernah main ke rumah si Marvin? Belum pernah sih, tapi terakhir kali gua baca peta di rumah, harusnya rumah Semakin ada di daerah sini. Duh, kok jadi bingung ya posisi kita ada di mana? Sebentar, aku bawa peta. Terus tapi jadi bingung lokasi utara timur selatan itu di mana ya? Kita gimana ya bacanya? Lu mah bawa peta percuma nggak tahu bacanya. Iya ya, tapi aku juga bisa bawa GPS. Kenapa nggak pakai GPS aja sih tadi? Kirain nggak ada sinyal. Lu ngapain nge-vlog? Iya. Salah. Punten, Marvin. Udah nyampe. Ayo masuk. Kemana aja kalian teh meni lama nyampenya? Iya maaf nih, karena Michael yang mandu jalan dan kami percaya dengannya, kami jadi tersesat. Untung aja ada GPS. Hebat juga ya GPS, sinyal bisa nyampe tempat pelosok Iya. ini. Duduk aman. Iya dong, kan udah ada satelit jadi di komplek terpelosok seperti ini pun sinyalnya pasti terjangkau. Jadi penasaran cara kerja GPS gimana ya? Iya nih. Nah, contohnya tuh kayak tadi ya. Anggap aja si William tuh lagi nyasar di suatu tempat di bumi. Tapi untungnya si William tuh bawa HP dan tentu HP zaman sekarang kan udah ada fitur penerima GPS terintegrasi. Nah nanti si GPS itu bakal pakai teknik matematika gitulah buat dihitung sama si satelit. Hah? Gimana? Kok jadi ada matematika segala? Iya dong, matematika kan bisa dibilang bahasa alam semesta kita ini. Jadi kayak kata si Marvin tadi, si satelit bakal pakai teknik matematika trilaterasi buat ngitung jarak kita ke satelit yang nantinya bakal dipakai buat ngelacak posisi kita di bumi. Oh, jadi anggap aja kita ini dalam posisi 2D. Nah, terus agar GPS bisa dilacak oleh satelit, diperlukan kira-kira 2 satelit untuk menerapkan perhitungan dengan menggunakan teknik trilaterasi ini kan? Betul, jadi kasarnya satelit pertama akan menghitung jarak kita ke satelit. Jarak ini dinamakan dengan nama R1. Hal yang sama diterapkan oleh satelit kedua. Selanjutnya, dibuatlah sebuah lingkaran dengan menggunakan R1 sebagai jari-jarinya dengan posisi kita ada di ujungnya. Betul, kemudian lingkaran kedua pun dibuat dengan menggunakan R2, menyebabkan posisi kita terletak di antara dua lingkaran yang bersinggungan. Jadi posisi kita ada di titik persimpangan antara dua lingkaran. Tapi kan ada 2 titik persimpangan dong jadinya. Terus gimana? Nah kita anggap aja bumi itu sebagai lingkaran ketiga deh. Dan tinggal kita hilangkan deh titik yang mustahilnya. Oh, jadi seperti itu cara kerjanya. Tapi kan kita tinggal di dunia 3 dimensi. Teknik trilaterasi ini memangnya masih bisa digunakan di dunia kita ini. Sama aja sih Will. Tadi kan satelit yang digunakan untuk melacak GPS itu ada 2. Karena dimensinya adalah 2 dimensi. Nah kalau 3 dimensi tinggal pakai aja satelit satu lagi untuk menentukan koordinat Z-nya. Koordinat Z? Kok ada koordinat Z sekarang? Iya dong, jadi satelit pertama bakal menentukan posisi kita tadi dengan menggunakan lingkaran bola sebagai lingkup area. Satelit kedua juga akan membuat lingkaran bola yang menghasilkan 2 lingkaran bola bersinggungan di mana posisi kita ada di antara singgungan tersebut. Oh, sekarang 2 satelit yang menggunakan lingkaran bola akan membentuk lingkaran yang mempersempit area kita kan? Nah, satelit ketiga tinggal membuat lingkaran bola lagi yang akan mempersempit wilayah dan menciptakan singgungan di antara 2 titik seperti tadi. Betul, langsung aja bumi bakal berperan sebagai lingkaran keempat dan menghilangkan titik mustahilnya, menyebabkan posisi kita di bumi dapat terlacak dengan menggunakan 3 satelit. Iya, hebat ya orang zaman sekarang. Bisa-bisanya kepikiran menggunakan konsep fisika seperti ini buat mempermudah kehidupan kita. Iya, coba aja kalian nggak ada GPS, mana mungkin kalian nyampe ke sini. Iya, ngomong-ngomong gimana ya satelit mengukur jarak kita dengan satelit? Mereka kayak punya meteran yang super panjang gitu. Hahaha, ya enggak lah Fir. Semua satelit sekarang tentu dilengkapi dengan jam atom yang super akurat. Jadi satelit akan mengirimkan sinyal radio intermittent ke bumi yang berisi waktu yang tepat ketika dikirim dan posisi satelit. Sinyal radio intermittent ini akan diterima oleh GPS receiver di bumi. Memangnya gelombang radio yang diterima di HP nggak ada perbedaan waktu? Ada, tapi justru perbedaan untuk ini yang dimanfaatkan oleh penemu GPS untuk bisa menghitung jarak posisi kita dengan satelit. Dengan mengalihkan perbedaan waktu dengan kecepatan cahaya, maka kita akan memperoleh jarak posisi kita dengan satelit. Karena seperti yang kita tahu, gelombang radio itu mampu bergerak dengan kecepatan cahaya. Kamu tahu banyak ya Deran, ngomong-ngomong waktu pengukuran waktu yang dilakukan juga pada sangat akurat dong ya.
Karena kalau beda 1 mikrodetik aja bisa bikin ketidakakuratan hingga beribu-ribu kilopan ya. Betul, kecepatan cahaya kan sangat besar, makanya sedikit kesalahan saja sudah fatal sekali. Tapi kan satelit dia punya jam atom biar akurat. Nah, tapi HP kita kan nggak, kok masih bisa akurat? Iya juga ya, HP kan udah pasti nggak punya jam atom dong. Jadi delay dong waktunya. Iya delay. Waktu delay ini dinamakan dengan waktu offset. Tapi untungnya waktu offset dengan ketiga satelit kita ini sudah pasti sama. Tapi delay waktu perangkat kita jadi nggak diketahui dong. Makanya terlepas dari 3 koordinat yang 3 satelit lacak untuk GPS, GPS juga memerlukan 1 satelit lagi untuk memecahkan nilai waktu offset yang bakal jadi titik keempat buat ngukur lokasi. Oh, kalau kayak gini otomatis kita nggak usah pakai jam atom lagi dong. Betul, jadi setidaknya kita bakal perlu 4 satelit buat ngelacak lokasi kita. Dan tentu satelit sekarang udah ada di mana-mana. Jadi, bahkan kalau kita cek sekarang juga, pasti sudah ada 4 satelit yang siap memantau lokasi kita. Wah, keren juga ya cara kerja GPS. Iya, coba aja tadi nggak ada GPS, pasti kita nggak bakal nyampe nih ke sini. Iya sih, William pakai bawa kertas segala, nggak guna banget sih. Ya maaf, gak kepikiran buat pakai GPS. Udah, jadi kan kita ke fisikanya udah jam segini nih. Oh iya, ayo. Dan buang waktu lagi dah. Gas, gas.